Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tanpa terasa kita telah tiba di akhir pekan minggu ini, Sabtu 15 Agustus 2020. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita dari Mazmur 67 ayat 2, demikian bunyinya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ali di bata, say asima roham dihami, jala pasupa suhami, say marsinodang mabuhim maddongani hita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya semua orang menghendaki hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hal ini bisa dilihat dan didengar dari doa-doa yang kita pintakan kepada Tuhan dalam doa kita atau doa orang-orang Kristen. Doanya seperti ini: Tuhan, berkati rumah tanggaku, berkati keluargaku, berkati pekerjaanku, berkati usahaku, berkati pelayananku, dan seterusnya. Doa semacam itu memang tidak salah. Tetapi bila diperhatikan secara seksama, maka doa-doa tentang berkat itu hanya kita pintakan dan ditujukan pada diri kita saja. Saudara-saudara, berbeda dengan pemazmur yang kita baca pada hari ini, ia mengetahui bahwa berkat itu bukan hanya untuk dirinya. Pemazmur paham betul mengelola berkat itu dalam hidupnya secara pribadi dan dalam hidupnya sebagai keluarga dan dalam hidup sebagai suatu bangsa atau masyarakat. Ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari Mazmur 67 ayat 2 ini. Yang pertama, bahwa berkat itu sumbernya dari Allah. Kita menemukan ada 3 kali diulang oleh pemazmur tentang Allah memberkati kita. Dalam Alkitab, ketika sebuah kata diulang-ulang, maka hal itu menunjukkan bahwa ada yang sangat penting untuk diperhatikan. Itu sebabnya ketika pemazmur berkata, Allah memberkati kita, maka hal itu ingin ditegaskan oleh pemazmur bahwa Allah itu sumber berkat dalam kehidupan kita. Sumber berkat itu tidak ada pada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dunia ini untuk memberi berkat kepada kita. Sumber berkat itu bukan ada di tugu-tugu, bukan ada di pusuk buhit, bukan ada di pohon besar, bukan di Danau Toba dan lainnya. Pemazmur menegaskan bahwa sumber berkat dalam hidup kita hanya satu, yakni Allah kita yang hidup. Yang kedua yang kita peroleh dari nats ini ialah mintalah berkat itu kepada Allah. Setelah kita mengerti dan memahami bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, maka sudah seharusnya kita meminta berkat hanya dari Allah. Pemazmur menegaskan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Hal itu mau menjelaskan bahwa firman itu jelas, pemazmur jelas meminta berkat hanya kepada Allah bagi hidupnya, karena dia tahu bahwa hanya Allah sumber berkat. Oleh karena itu menjadi salah kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber kasih, tapi kita mengabaikan Dia lalu meminta berkat pada roh-roh leluhur, pada roh-roh orang mati, dan kepada kekuatan dunia ini.
perbuatan tersebut tentu berlawanan dengan kehendak Allah, dan itu adalah dosa. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Allah memberkati umatnya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, dan ketika kita meminta berkat dari Dia, maka Allah sendiri pasti memberkati kita. Ini harus menjadi sebuah keyakinan dalam kehidupan beriman kita. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah kita mengetahui berkat, kita diberkati, maka yang keempat adalah kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bahwa ketika mereka diberkati oleh Allah, maka mereka tidak menikmati berkat itu hanya untuk diri mereka sendiri saja, melainkan mereka membagi berkat itu kepada orang lain, kepada suku lain, dan kepada bangsa-bangsa lain, menjadi berkat bagi dunia ini. Itu visi dan misi kita sebagai orang percaya. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus membagi berkat rohani, keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Lalu kita juga harus tergerak menjadi saluran berkat materi bagi orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang Allah kehendaki dari hidup kita sebagai umat-Nya. Kita tidak hanya memikirkan diri kita saja, tapi kita boleh memikirkan orang lain, keuntungan kita bagi diri orang lain. Intinya, jauhkan egois. Kita tidak boleh egois dan hidup hanya untuk diri sendiri saja. Kita dipanggil, diselamatkan, dan diberkati oleh Allah supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat menjadi berkat Bapak Ibu bagi sesama. Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan, dan selamat beraktivitas. Tuhan menyertai. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, dan oleh berkat-Mu kami menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang beraktivitas, yang berkarya, yang bekerja dalam setiap kegiatan mereka masing-masing. Berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak kecil sampai orang tua, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat.